Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video kali ini, di video sebelumnya, kita sudah membuat halaman HTML dari mulai header sampai dengan footer dari desain yang sudah kita buat di video-video sebelumnya yang mengenai web design, khususnya di bagian latihan Figma. Jadi di sini kita udah buat ya bagian home, sign in, sign up. Kemudian di sini kita untuk home-nya dari header sampai footer sudah kita buat versi HTML-nya gitu, HTML dan CSS-nya. Kita udah uh, mulai dari header sampai dengan hotel.com. Kita juga udah membuat yang tampilannya untuk versi tablet dan juga untuk versi mobile gitu di sini. Jadi teman-teman lihat di sini versi mobile juga gitu. Jadi untuk halaman awal untuk home ini udah selesai gitu. Nah, di video kali ini kita akan mulai masuk ke halaman yang berikutnya yaitu adalah sign in dan sign up. Jadi untuk style di sini tuh sign in dan sign up tuh kan mirip ya. Jadi yang membedakan hanya inputan di sini, kemudian tulisan yang ada di sini dan juga oh ya di sini masuk. Oke, yang ini ternyata belum dirubah ya. Jadi nanti kita akan ubah langsung di HTML-nya aja. Nah, kemudian di sini yang beda itu inputan font dan juga gambar yang dipasang di sini. Oke, jadi kita akan langsung buat dua, yaitu sign in dan sign up. Gitu. Oke, langsung aja kita akan mulai dari sign in terlebih dahulu. Nah, jadi di folder hotel.com, teman-teman, ini kan file index tadi ya. Nah, di sini teman-teman coba buat file signin.html dan juga style signin.css. Jadi signin.html, bagian linknya itu referensinya adalah style signin.css gitu. Kemudian yang selanjutnya, oh ya ini sebentar coba. Kemudian di dalam body, kita akan praktekkan dulu cara menghubungkan antara satu halaman dengan halaman lainnya gitu. Nah, di sini untuk hrefnya uh, index.html. Nah, jadi teman-teman buat ini sebagai penanda aja, jadi sign in. Kemudian di sini ada kita kasih tombol satu yang mengarahkan dia ke halaman index. Jadi ini halaman sign in mengarahkan ke index. Begitu pula sebaliknya dari uh, halaman index. Di sini kita akan pakai yang masuk di sini. Tombol masuk ini tuh yang ini, yang atas. Kita pakai ini untuk harusnya adalah signin.html. Nah, kalau sudah kita coba. Oke, sorry. Jadi di sini kita akan coba dari tombol ini kita udah kasih nih hrefnya adalah signin.html. Jadi pada saat teman-teman arahkan, nah kemudian teman-teman lihat di bagian bawah, dia itu ada di pojok kiri bawah dari browser, teman-teman lihat ada 127.0.1.15.500 itu adalah localhost. Kemudian /hotel.com itu nama foldernya adalah hotel.com. Kemudian /signin.html. Jadi ini akan mengarahkan kita ke halaman sign in. Jadi pada saat kita klik, nah dia akan masuk ke halaman sign in. Begitu pula sebaliknya dari sign in, di sini ada home. Kemudian di pojok kiri bawah itu arahnya ke index.html. Jadi pada saat kita klik, dia akan kembali ke halaman home-nya seperti itu. Jadi begitu cara kita menghubungkan antara satu halaman dengan halaman lainnya. Nah, sekarang kita akan mulai designing untuk yang sign in-nya. Kita masuk ke sign in. Oke, ini bisa kita hapus dulu. Oke, kita akan mulai dari sign in. Jadi yang pertama ada bagian navbar. Oh ya, jadi di sini karena mirip kita bisa langsung aja copy paste aja ya. Jadi bagian header kita copy. Sign in di sini paste untuk headernya. Kemudian yang membedakan di sign in itu adalah home manfaat, kemudian tombolnya adalah daftar di sini. Nah, ini kita hapus dulu ya. Save. Jadi bagian sini hotel.com manfaat daftar. Gitu. Jadi untuk header sudah, kemudian untuk stylenya kita juga langsung aja copy aja mulai dari atas bagian header kemudian sampai bagian header yang laptop juga kita copy, style sign in kita paste. Jadi pada saat save, nah hasilnya tuh mirip sama yang halaman home atau index karena memang di sini kita buatnya sama gitu persis, cuma beda di bagian buttonnya aja. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian tengah, jadi bagian bodinya. Jadi untuk bagian bodinya, jadi satu halaman kan. Jadi kalau yang index HTML, untuk yang index itu kan kita ada beberapa panjang ke bawah, jadi kita ada lakukan scrolling ya. Nah,
Untuk yang sign in HTML, kita akan buat dia jadi satu halaman. Jadi, sebentar. Nah, jadi di sini kita akan menentukan juga terlebih dahulu gitu untuk ukuran header. Jadi misalkan di sini height-nya 10 ph coba. Oke, jadi dia agak besar dikit, tapi nggak masalah. Jadi ini untuk height-nya kita copy juga ke bagian. Oh, di sini header-nya juga udah 10 ternyata. Oke, jadi dia udah sama ya. Nah, karena kita udah tahu ukuran di sini adalah 10. Oh, atau nggak usah sih. Ini nggak usah nggak apa-apa. Oke, nggak apa, just leave it 10. Oke, kita biarkan. Oke. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya dari header itu ada section lagi. Kita buat section. Nah, di sini kita kasih kelas namanya login container. Kita kasih nama login container gitu. Nah, login container itu adalah satu bagian ini. Yang teman lihat garis biru. Nah, ini kita akan buat satu full seperti ini gitu. Untuk isinya itu di sini kita bagi dua ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Lagi-lagi kita akan menggunakan flexbox di sini. Jadi yang pertama kita buat div, kita kasih kelas namanya adalah login form, yang mana dalamnya ada H2. Kita tulis masuk untuk mulai mencari hotel impian. Oke. Kemudian di dalamnya ada form. Di dalam form itu ada label for email. Kita kasih email gitu. Kemudian di bawahnya ada inputan, type-nya text. Kemudian oh ya, sebelumnya di sini kan kita atas bawah ya. Jadi teman-teman bisa pakai dua cara. Yang pertama, biarkan ininya itu kayak apa? Biarkan kayak gini. Kemudian nanti di stylenya kita rubah si label dan input ini dia tipenya menjadi block. Atau kita bisa juga masukkan masing-masing ke dalam div gitu. Supaya kan div itu kan dia block ya tipenya, jadi bisa masukkan. Tapi di sini kita akan coba aja yang kita biarkan kayak gini. Jadi supaya lebih rapi. Kemudian di sini ada label lagi untuk password. Kita kasih nama di sini password. Kemudian input password. Nah, kemudian untuk input type di sini name-nya adalah email. Di sini name-nya password, ID-nya nggak usah, nggak salah. Nah, jadi ini untuk for password, namanya password. Oke, jadi ini untuk inputnya. Kemudian di bawah ada tombol, kemudian di sebelah kanannya ada teks. Jadi setelah login ada ini, jadi ini atas, kemudian ini bawahnya. Kemudian ada tombol, jadi kita masukkan di dalam form juga. Di sini kita akan pakai input button ya, type button, kemudian value itu nama tulisan ya, jadi di sini masuk, kita ketikkan masuk gitu. Kemudian kita buat satu span. Jadi untuk tulisan yang ada di sini, belum punya akun sama daftar. Dalam span itu kita kasih misal langsung aja ya, belum punya akun. Kemudian di sini kita kasih daftar href. Nah, ini kita coba save ya. Nah, masuk ke mulai mencari hotel impian. Kemudian ini karena tipe yang di bawahnya, jadi di form. Kemudian di dalamnya itu isinya dia inline semua. Jadi makanya dia posisinya ke samping semua nih. Literally samping semua. Dari label dia inline, inputan inline, password inline, ini inline, tombol ini inline, teks yang di sini juga inline karena dimasukkan di dalam span. Gitu. Jadi semuanya inline tuh. Nah, tapi nggak masalah. Jadi kita akan mulai. Jadi section login container kan dibagi dua. Jadi kita ada login form, kemudian ada satu lagi image-nya. Gitu. Kemudian di sini gambar login.
Oke, untuk source-nya kita titik slash image slash, kemudian di sini kita pakai yang login. Oh ya, sedikit mengingatkan dan juga tambahan gitu. Jadi di sini saya menggunakan titik slash img slash login png. Nah, di video sebelumnya untuk gambar kita pakainya dari hotel.com slash img slash zero png. Nah, di sini tuh hasilnya sama saja. Kenapa? Karena kalau misal kita nggak pakai titik, itu artinya kita akan kembali ke halaman root. Yang mana rootnya itu di sini adalah web dev video tutorial. Gitu, jadi slash, maka kita harus masuk ke folder hotel.com dulu. Nah, tapi kalau misal yang sign in, di sini kita pakai titik. Nah, titik ini itu sendiri sudah merepresentasikan eh, lokasi dari si file ini sendiri. Jadi titik sign in kan di sini. Kita pakai titik, oh berarti kita akan mencari di daerah sini. Di daerah sini tuh ada img folder, ada index, sign in itu sendiri. Kemudian ada style dan juga style sign in gitu. Oleh karena itu kita dari titik yang mana di sini kita masuk ke folder image-nya img, kemudian baru nama filenya gitu. Oke, di sini kita save. Nah, di sini teman-teman lihat muncul dah. Jadi ini untuk bagian HTML-nya. Kita akan masuk ke bagian CSS-nya untuk styling bagian kontainer ini. Kita masuk ke style sign, kita scroll ke bawah. Oke, kita komen bagian login container smartphone gitu. Kita save. Nah, kita ke halaman smartphone dulu. Oke, jadi untuk halaman smartphone kita akan buat dia posisinya adalah yang pertama. Oke, tadi sebutannya adalah login container ya. Login container. Nah, jadi untuk bagian login container, pertama kita setting height-nya jadi 90 VH. Oke, nah 90 VH ini didapat dari mana? Jadi di bagian header, seperti yang teman-teman tahu di sini kita setting headernya dia itu adalah 10 VH. Jadi 10 dari 10% dari ukuran tinggi layar. Nah, sisanya itu adalah 90 supaya dia 100. Oleh karena itu kita pakai 90 VH di sini. Jadi setelah kita setting height ketinggiannya, kita akan setting background color-nya. Background color-nya itu header background color. Oh, ini kah? Oke, kita coba dulu ya. Kita hashtag paste save. Nah, oke. Nah, dia jadi halamannya itu 10 VH 1, 10 VH penuh gitu. Atau mungkin misalnya 80. Oh, di sini karena ada padding dan lain sebagainya. Oke, jadi ini kita 90. Kemudian untuk padding, oke di sini kita hapus dulu. Nah, oke, jadi untuk tadi yang bagian atas paddingnya kita hapus saja. Jadi supaya dia nggak ada scrollnya gitu. Ini juga berlaku di bagian ini ya. Dia masih oke di sini. Oh, dia nggak ada karena memang udah beda. Jadi ini kita hapus saja untuk halaman smartphone sehingga dia nggak ada scroll buttonnya gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita setting display flex. Kenapa? Supaya kita bisa setting dia kanan dan kiri. Walaupun untuk smartphone dia posisinya adalah masih atas bawah gitu. Jadi kita flex. Kemudian directionnya adalah column reverse. Supaya si gambar itu dia di atas gitu. Oke, kita ke sign in. Jadi ada login form. Kemudian image. Yang mana di dalamnya adalah login container, login form. Oke. Jadi udah. Kemudian di sini kita kasih justify kontennya adalah kita coba start. Nah, supaya dia posisinya tuh di awal atau di atas gitu. Untuk login kontainernya. Oke, jadi ini udah ada. Atau misal kita kasih center deh. Supaya dia posisinya ada di tengah. Tapi tengahnya ini itu tengah dari ini nih. Border 1 pixel solid black. Nah, jadi tadi kan tingginya 90 VH. 90 VH dari atas dari bagian sini sampai sini. Nah, tengah-tengahnya itu adalah sebelah sini. Nah, sedangkan untuk center di sini dia kurang pas di tengah banget ya. Jadi kita bisa
kasih padding bottom itu misalnya 20 pixel. Oke, nggak bisa, itu nanti jadi dia menambah. Jadi misalnya ini kita buat sebenarnya tidak masalah sih dia di center, dia masih terlihat oke. Save. Nah, atau kalau misalnya itu kita bisa pakai start aja dulu supaya dia agak di bagian atas. Oke, selanjutnya setelah sudah kita setting padding dulu untuk kanan kiri. Padding jadi 0 pixel kanan kiri, kemudian sampingnya adalah misalnya 50 pixel. Oke, untuk 50 pixel lumayan bagus. Nah, di sini kemudian selanjutnya kita akan atur yang ada di dalam gitu. Jadi yang pertama untuk apa namanya? Gambarnya sendiri sebenarnya sudah pas gitu ukurannya. Jadi kita akan lanjut ke bagian teks dan inputannya di sini. Jadi kita akan login form. Login form. Oke. Jadi untuk login form itu dia terdiri dari 1 2. Kan yang mana dia di bawah ini kan. Kita akan mulai dari merubah posisi ininya dulu. Jadi supaya dia block gitu. Jadi yang dipakai di sini kan ada input label. Jadi login form, terus kemudian ada input label, kemudian button, input label, kemudian ada lagi label, input span ya, ada span juga. Jadi sini span. Nah, apa yang di dalam sini kita kasih displaynya jadi block dia. Nah, jadi dia posisinya ke bawah gitu. Jadi di sini kita juga bisa, jadi pertama login form, kemudian kita masuk ke dalam. Di dalam login form itu ada apa aja yang ingin kita kasih display block. Ada input, kemudian dipisah dengan koma. Ada label dan juga span. Jadi seperti di video-video sebelumnya, di bagian CSS selector, kita bisa memberikan style kepada suatu itu sekaligus dengan cara memberikan koma. Jadi input, koma, label, koma, span gitu. Oke, jadi ini untuk input. Oke, selanjutnya kita akan atur mulai dari login form H2. Nah, untuk H2-nya sendiri, kita akan setting dia teks align-nya center. Kemudian, login form. Kita login form, kita kasih padding. Padding top bottomnya itu adalah 10 pixel. Nah, supaya dia agak ada jarak gitu, jangan terlalu mepet dengan bagian atasnya. Atau misal 30. Oke, it looks pretty nice. Kemudian untuk H2, ukuran fontnya di sini masih oke ya, jadi sebetulnya. Jadi masih tidak yang terlalu besar, jadi masih cocok untuk digunakan di sini gitu. Oke, jadi kemudian selanjutnya adalah mengatur bagian inputannya. Yang pertama label, jadi kita akan login form label. Nanti ya. Nah, untuk labelnya sendiri kita cek dulu di sini itu dia di semi bold ya, medium 16. Kita akan coba dia font weight-nya adalah medium tuh 500. Kita save. Sebentar. Oke, jadi tadi itu udah ya. Jadi font weight-nya 600. Oke, bukan 500. Nah, jadi 500. Sebentar. Betul kan 500 atau iya ya, untuk ininya lupa, sorry. Jadi teman-teman jangan lupa ya, karena kita beda file HTML, kita perlu specify lagi untuk fontnya. Karena kita pakai font yang dari google.com, yaitu font Poppins yang kita pakai. Di sini ada font Google, font sampai bawah sini. Jadi kita copy yang ini.
Kita masuk ke sign in. Oke, sini kita enter paste. Oh, sorry, paste. Kita save. Nah, teman-teman lihat tulisannya dia berubah ya. Jadi udah lebih menyesuaikan dengan uh, yang di popin gitu. Sorry, saya baru sadar. Jadi teman-teman jangan lupa tambahin juga bagian font ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini untuk label sudah dia jadi font weight 500, kemudian font size-nya kita buat jadi 16 pixel. Coba cek. Oh, oke, defaultnya 16, kita coba jadi 14. Untuk 14, oke, terlalu kecil, kita default aja berarti ya. Oke, kemudian untuk kotaknya. Oke, untuk kotaknya sendiri kita buat di sini login form input. Jadi untuk inputnya pertama kita akan buat width-nya. Sebentar, kita akan masuk ke login form. Sebentar, kita akan coba cek dulu bordernya 1 pixel solid black. Nah, dia batasnya oke, dia batasnya kan kotak segini ya, karena kita kasih padding 30 pixel di kiri dan kanannya. Nah, di sini kita akan buat width-nya itu adalah 100%. Jadi dia akan 100% dari parents-nya gitu. Jadi kita buat dia 100%. Ini kita bisa hapus lagi dan ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk inputnya itu kita lihat di sini dia nggak ada bordernya. Jadi kita buat di sini bordernya adalah none. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia ada bordernya, kita none supaya dia nggak ada bordernya. Kemudian kita setting border radius. Untuk border radiusnya adalah di sini 5. Kita setting juga di sini 5 pixel. Save. Nah, dia udah agak berubah. Kemudian selanjutnya kita atur untuk font dari email di sini. Jadi bisa dibilang dia mirip ya sama ini. Kalau misalnya kita lihat di sini font yang ada di dalam inputan nanti itu akan 16 pixel. Jadi di sini kita kasih font size-nya juga 16 pixel. Nah, dia akan berubah tuh ukurannya. Kalau misalnya kita buat jadi 30, nah dia akan jadi besar tuh, mengikuti ukuran fontnya. Jadi kita buat dia jadi 16 pixel, menyesuaikan fontnya. Oke, kemudian selanjutnya, oh ya, tiap-tiap label mungkin di bawahnya kita kasih margin bottom 10 pixel. Jadi dia ada jarak, ada sedikit space. Oke, mungkin kebanyakan 5 pixel. 5 pixel. Nah, kemudian untuk margin topnya kita buat 10 pixel. Jadi jarak antara email dengan inputan di sini antara inputan ini dengan ini 5 pixel, tapi dari password ke atas sini atau ini ke atas ini itu 10 pixel gitu. Oke, kemudian kalau sudah, oke, mungkin ini kita nggak usah deh karena dia udah lumayan berjarak. Oke, nice. Kemudian selanjutnya adalah si tombol masuknya. Jadi login form input. Kemudian kita masuk ke sini, input button yang ini kita kasih kelas, namanya adalah login btn. Jadi login buttonnya di sini login btn. Misal kita kasih margin top 20 pixel. Nah, oke, dia bergeser udah. Oke, dia 20 pixel, coba kita ganti. Oke, nice. Nah, oke, jadi untuk pertama width-nya kita cek di sini, dia posisinya adalah masih cuma satu ini ya, ukuran kecil gitu. Jadi nggak yang 100% juga kayak di sini. Jadi kita buat katakanlah dia 50% deh. Nah, jadi dia 50% dari total keseluruhan. Kemudian untuk font size dia itu 16 pixel juga, jadi sama. Di sini 16 pixel. Oke, nggak ada perubahan. Background color-nya kita setting dia sesuai yang di sini.
kita copy, paste untuk warnanya. Kemudian color white. Color white. Nah, kemudian untuk ketebalannya itu dia medium. Kita kasih font weight 500. Nah, dia jadi lebih tebal gitu. Kemudian di sini saya mau kasih juga padding atas bawah, kita kasih 5 pixel, kemudian sampingnya 0 pixel. Nah, jadi dia supaya lebih terlihat seperti button gitu. Oke, mungkin ini kita kecilin dikit. Gitu. Kemudian tulisan belum punya akun daftarnya. Oke, mungkin bagian input label spend. Nah, bagian spend kita hapus. Kemudian bagian input, bagian login button, displaynya kita ganti dia jadi inline block. Jadi di sini kenapa dia di bawah? Karena nggak muat ya. Oke, kemudian selanjutnya. Jadi tadi untuk yang login button kita ubah lagi dia jadi display inline block. Jadi di sini teman-teman lihat yang sebelumnya kan kita rubah displaynya jadi block. Kita ganti jadi cuma bagian input dan label. Jadi cuma email, inputan ini, password dan inputan ini. Nah, untuk yang bawah dia kan input, tapi kita udah spesifikasikan dia di sini. Jadi login form kemudian login button. Kita pakai nama yang di sini untuk si button yang ini. Kemudian dan juga span. Jadi tadi kan span tadinya kita ubah jadi block. Jadi yang itu dihapus saja. Jadi biarkan dia jadi inline. Gitu. Nah, kemudian di sini ada tulisan belum punya akun. Dia itu adalah span. Jadi di sini kita masuk dulu login form, span. Font size-nya kita buat jadi 12 pixel misal. Nah, jadi dibuat lebih kecil. Kan biasanya gitu tuh. Ini lebih kecil. Kemudian tulisannya juga mengikuti. Kemudian di sini untuk tulisannya itu dia medium 14 ternyata. Untuk di ini tapi 12 kayaknya nggak apa-apa deh. Kemudian untuk font weight-nya kita buat jadi 500. Nah, ya jadi agak lebih tebal. Kemudian untuk bagian A-nya kita hapus juga untuk text decoration-nya seperti biasa. Kita set none, color-nya kita jadiin black. Oh enggak, di sini kasusnya kita pakai warna yang ini. Kita copy, kita paste, save. Nah, jadi daftarnya beda sendiri gitu. Oke, jadi ini untuk halaman mobile dari sign in, halaman sign in. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian login. Login container untuk laptop. Jadi kita copy paste yang dari yang atas ya. Ini kita ambil aja, tapi intinya kita hapus juga. Di sini bagian login container laptop gitu. Nah, kemudian untuk bagian container kita hapus, kita save. Oke, jadi untuk bagian container kita akan mulai dari yang awal, container. Nah, di bagian container yang kita hapus login container. Jadi untuk login container itu kan di bagian file Figma dia itu kan posisinya kanan dan kiri. Berarti di sini kita di flex direction-nya kita kembalikan menjadi row. Jadi yang tadinya atas bawah seperti ini, kita save, kita cek. Nah, dia jadi kanan dan kiri gitu. Nah, kemudian setelah sudah kita akan mulai atur perlahan satu persatu. Yang pertama kita mulai dari IMG-nya dulu. Di sini oke, kita belum ngatur image sama sekali ya. Kita cek di sini image IMG. Nah, IMG itu adalah di bagian login container. Login container yang IMG. Jadi di sini login container image-nya width-nya kita ubah dia jadi 50 VW misal. Nah, jadi oke, masih besar. Kita ubah width-nya
height-nya auto. Sebentar. Kita coba cek border 1 pixel solid black. Kita save. Oke, jadi ukurannya ini ya. Jadi dia full dari kanan ke kiri. Kemudian di sini yang menjadi masalah adalah oke, jadi di sini dia gambarnya gepeng. Kenapa dia bisa gepeng? Kita coba cek dulu. Jadi si image ini dan div ini dia dalam satu login container. Si section login container ini. Kemudian untuk stylenya sendiri, container dia udah flex direction row. Kalau misal ini kita hapus dulu. Oke, kita bisa ini aja dulu deh. Di sini dia masih agak error. Kita coba width-nya kita hapus. Kemudian di sini width-nya juga hapus dulu. Nah, di sini dia akan ukurannya untuk gambarnya otomatis dan tidak ada keterangan untuk ukuran. Oh, sorry. Nah, oke, di sini untuk flex direction kan dia yang tadinya atas bawah untuk tampilan HP, kita ubah dia jadi kanan kiri menjadi ukuran laptop gitu. Nah, kemudian kita atur supaya dia posisinya di tengah seperti ini. Jadi supaya posisi kontainer kita itu nanti di tengah, kita buat justify content center. Kemudian untuk align items juga kita buat center. Jadi supaya dia benar-benar di tengah. Oke. Jadi dia sudah di tengah. Di sini border kita hapus dulu. Nah. Oke. Jadi kita sudah berhasil meletakkan posisi di tengah, kemudian gambarnya juga sudah di sebelah kanan dari form ini. Selanjutnya adalah kita buat oke, untuk width dari ininya tidak sepanjang yang kita kira. Kemudian untuk align-nya juga kita rubah dari center ke start. Jadi tadi itu di H2 oke, login form. Nah, ini kita sini kita H2, kita buat jadi start supaya dia jadi rata di kiri lagi. Kemudian untuk width ininya kita ubah. Yang tadinya login form input. Nah, kita copy, paste. Nah, inputnya 80. Ini kita jadi 80%. Ini kita save. Nah, width-nya dia masih sama karena login form 50%. Di sini width-nya misalnya kita hapus nih. Ya, of course. Bordernya nggak ada, radius ini nggak usah karena ini udah ada yang dari bawaan sebelumnya. Oke, jadi login form kita kasih border lagi dulu deh. 1 pixel solid black. Nah, jadi ini untuk ukuran dari si login formnya. Nah, yang tadinya itu dia 100% login formnya. Login form input itu dia width-nya 100%. Kita ubah login form jadi width-nya jadi 70 gitu, 70%. Kita save, kita cek. Nah, dia sudah berubah gitu. Jadi kita menyesuaikan di sini ya. Jadi kamar. Oh ya, teksnya kita ubah ukurannya jadi lebih besar. Jadi yang tadinya H2 itu adalah normal, kita rubah dia jadi di sini adalah 24 gitu. Jadi di sini login form font size kita jadikan 24 pixel. Oke, masih kurang besar. Jadi misal kita ganti jadi 28 deh. Nah, jadi berikut untuk H2-nya. Jadi ini kita udah ada email, kemudian kita bisa isikan di sini. Kemudian ada tombol masuk dan juga belum punya akun daftar di sini gitu.
Kita hapus dulu untuk bordernya, save. Kemudian mungkin ini kan dia posisinya kayak di tengah, tapi itu dia tengah dari login container. Jadi kita akan coba kasih dia padding bottom, misalnya 50 pixel, supaya dia agak keangkat ke atas gitu. Sebentar. Oke, supaya dia keangkat ke atas, kita pergi ke login form. Oh, di sini login formnya udah ada padding 30 ya. Jadi login form paddingnya kita jadikan 0 pixel dulu. Kita save. Nah, jadi dia agak ke atas dikit ya. Atau misalnya padding top, dan di sini kita kasih minus 50 supaya dia agak naik ke atas. Nah, teman-teman lihat dia agak geser ke atas gitu ya. Oke, jadi ini untuk bagian sign in. Jadi kita udah selesai untuk bagian sign in. Selanjutnya kita akan ke bagian sign up ya. Jadi untuk sign up sebetulnya mirip juga dengan yang sign in. Jadi kita bisa langsung aja ini kita copy paste untuk filenya. Kita rename dia jadi sign up. Kemudian untuk stylenya, sebenarnya untuk stylenya kita biarkan sama, nggak masalah. Jadi kita akan pakai style yang sama, cuma yang membedakan adalah tulisan-tulisan dari bagian sign up ini gitu. Jadi misal di sini kita masuk ke halaman sign up. Oke, masih belum ada bedanya. Nah, di bagian sign up yang tadinya tombol daftar kita ganti jadi tombol masuk. Intinya kita hanya merubah bagian sign in dan sign up-nya aja gitu. Kemudian dan juga teks yang ada di sini gitu. Jadi untuk HP-nya juga masih terlihat bagus ya untuk si daftarnya. Kemudian di sini masuk kita ganti jadi daftar. Kemudian kita perbanyak bagian formnya. Jadi formnya ini ada nama, email, password. Jadi yang pertama kita tambahkan, ini kita copy, paste. Di sini adalah nama, email, password. Kemudian ini copy. Satu lagi adalah konfirmasi password. Ini adalah confirm. Namanya kita buat confirm juga. Oke, jadi kita tambahin aja formnya supaya dia, nah ada nama, email, password, konfirmasi password. Kemudian karena tadi kita di bagian daftar, maka value di sini kita ganti jadi daftar. Save dia jadi daftar. Nah, di sini kita ganti sudah punya akun. Nah, kalau udah kita ganti di sini juga jadi masuk. Oke, jadi dia agak kepepet ya. Jadi kita akan lakukan sesuatu supaya muat. Jadi mungkin sudahnya nggak usah, kita pakai aja punya akun masuk gitu. Jadi ini, nah ini untuk halaman sign up-nya. Jadi di sini kita bisa masuk. Kemudian di sini ada nama, email, password, konfirmasi, daftar, kemudian tombol, dan ini ada tombol masuk. Oke, jadi kita mostly udah selesai ya. Jadi kita tinggal mengatur link-link yang ada gitu. Jadi kita akan coba mulai dari halaman home gitu. Jadi halaman awal. Di sini kita ada daftar dan juga di sini ada masuk. Kita akan masuk ke bagian index. Di bagian masuk ini kan udah betul ya, di pojok kiri bawah teman-teman lihat itu sign in udah. Jadi pada saat kita klik, nah dia akan masuk ke halaman daftar gitu. Oke, dia udah. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada daftar sekarang. Kita pergi ke daftar sekarang. Nah, hrefnya kita isi dengan titik slash. Jadi titik slash seperti yang udah dibicarakan sebelumnya itu untuk menunjukkan directory si file itu sendiri gitu. Jadi kemudian di sini kita masukkan sign up. Nah, kita save. Nah, di sini udah nggak ada lagi. Jadi tombol di sini ada dua. Yang pertama ada sign ini masuk. Kemudian yang kedua adalah di sini daftar sekarang. Kita klik. Nah, dia masuk ke bagian yang daftar.
gitu. Kemudian untuk di bagian sign up juga kita akan perbaiki dulu. Jadi di sini tombol masuk, kita isi di sini sign in. Kemudian yang di bagian sini ada masuk, kita isi dia dengan /sign in. Oke, jadi demikian. Jadi pas saat kita klik masuk, nah kita akan masuk ke halaman login. Kemudian di sini ada daftar. Oh, ini masih sign in. Kita perbaiki dulu terakhir ya. Sign in, kemudian di sini belum punya akun. Nah, sini kita isi sign up. Jadi pada saat di sini kita sign up, masuk ke halaman sign up, di sini masuk kita ke halaman masuk, daftar. Di sini juga pada klik masuk, kita ke halaman masuk, di sini klik daftar. Oh, daftar. Oh, ini masih sign in. Jadi kita di halaman sign in bagian daftar. Oh, yang di navbar, ini. Kita isi dengan sign up. Nah, jadi pas saat kita klik, masuk ke halaman daftar. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jadi teman-teman sudah menyelesaikan ya satu HTML, satu project dari UI UX yang sudah teman-teman buat, yaitu UI UX dari hotel.com, yang mana yang sudah kita buat pada saat video tutorial web design, khususnya pada bagian latihan Figma gitu. Jadi kita udah buat dari home, sign in, dan sign up. Kita di sini ada home, kemudian ada sign in, ini sign in-nya, dan juga ada sign up. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Lumayan panjang ya untuk video kali ini. Jadi ini adalah penutup juga dari series HTML dan CSS bahkan. Jadi di video-video selanjutnya kita akan masuk ke bahasa pemrograman JavaScript. Nah, jadi dari sini teman-teman akan mulai berkenalan dengan bahasa pemrograman yang sesungguhnya gitu. Nah, kenapa disebutnya bahasa pemrograman sesungguhnya? Memangnya HTML dan CSS itu bukan bahasa pemrograman. Nah, itu nanti akan kita spill juga di video selanjutnya. Jadi ditonton aja video-video berikutnya. Terima kasih.